Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Asia dengan NIM 0442386671. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan UT Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pemanfaatan fasilitas dalam interaksi pembelajaran daring melalui LMS Moodle. Interaksi dalam pembelajaran. Menurut Murray pada tahun 1989, definisi interaktivitas yang dapat diterima dalam berbagai literatur tentang pembelajaran bermediasi komputer atau computer mediated interaction adalah pertukaran resiprokal antara teknologi dan pembelajar, yakni proses yang sering disebut sebagai umpan balik atau feedback. Yang pertama, ada interaksi antara pembelajar dengan konten atau materi pembelajaran. Hal ini merujuk pada interaksi antara pembelajar dengan materi pembelajaran. Interaksi jenis ini merupakan hasil dari percakapan pembelajar dengan dirinya sendiri mengenai isi materi pembelajaran. Materi yang dipelajari memicu dialog internal dalam diri pembelajar. Jadi, interaksi antara pembelajar dengan konten atau pembelajar konten terjadi apabila pembelajar melakukan refleksi dan mempertanyakan isi pembelajaran dalam upaya untuk menganalisis, mensintetis, ataupun mengevaluasi materi pembelajaran yang disajikan. Langkah pertama, kita masuk pada menu Site Home, kemudian kita klik Akses di mata pelajarannya. Kemudian di sini ada forum pengenalan diri, kita klik, ini telah saya buat. Untuk masing-masing peserta didik dapat mengenalkan dirinya masing-masing, terdiri dari nama, kelas, maupun jurusan. Kemudian selain ada pengenalan diri peserta didik, di sini juga saya menyediakan forum untuk absensi. Jadi terlihat nantinya peserta didik hadir atau tidaknya dalam forum kelas ini. Kemudian untuk menambahkan menu kegiatan pembelajaran, kita bisa menambahkannya pada menu topik. Kemudian setelah itu, kita bisa menambahkan aktivitas yang akan kita sajikan di dalamnya. Kita pilih. Yang pertama pastinya kita akan melampirkan e-book yang berbentuk PDF. Kemudian dan di sini fasilitas yang kita pilih adalah file. Di sini kita diminta untuk mengisi nama atau judul yang akan nantinya disajikan dalam menu ini. Setelah itu, kita juga akan diminta untuk menambahkan deskripsi yang nantinya bisa dibaca, baik perintah ataupun permintaan dari kita sebagai pendidik. Lalu setelah itu, kita bisa juga menceklis pada bagian bawah di deskripsi, yaitu display description on course page. Nah, kemudian setelah kita klik, kita akan diarahkan pada menu select files, yaitu kita akan memilih file yang akan kita sajikan berupa e-book. Nah, di sini saya sudah menyajikan atau sudah menyiapkan e-book. Yang pertama ada pada bab 5 ya. Kemudian setelah dipilih kita akan memberi nama pada e-booknya. Kemudian kita juga akan upload this file. Kita akan klik tombol upload this file. Kemudian setelah itu pada bagian bawah nantinya akan muncul menu Save and Display. Setelah muncul Save and Display, ini akan tampil forum bagian dari kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah itu kita juga dapat menambahkan lagi kegiatan pembelajaran selanjutnya. Misalnya di sini ada kita pilih forum URL. Kemudian kita beri nama. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran tentang teks prosedur. Kemudian deskripsinya kita akan tulis. Kita akan sajikan perintah bagi peserta didik. Kemudian setelah itu nantinya kita akan menyalin link dari video pembelajaran yang bisa disimpan. Kemudian setelah menambahkan link, kita akan klik Save and Display. Nah, akan tampil dari forum video pembelajaran yang kita sajikan. Kita coba klik untuk terlebih dahulu. Nah, setelah ada video pembelajarannya telah tersaji melalui YouTube. Kemudian setelah video pembelajarannya ada dan tersaji melalui YouTube, kita langsung saja menambahkan kembali aktivitas yang akan kita sajikan untuk peserta didik. Nah, oleh karena itu, untuk interaksi antar pembelajar dengan konten atau materi pembelajaran, di sini di beberapa kegiatan pembelajaran tersaji e-book atau materi pembelajaran yang bisa di-download secara bebas oleh peserta didik dalam menunjang pembelajaran. Bisa dibaca maupun diunduh oleh peserta didik. Kemudian selain itu ada juga video pembelajaran yang bisa ditonton untuk menambah wawasan serta pemahaman peserta didik. Video pembelajaran yang disajikan ini melalui YouTube, yang mana link ini disimpan oleh pendidik dalam sebuah forum video pembelajaran di kegiatan pembelajaran.
ada materi pada pembelajaran bab 2 juga yang telah disajikan. Ini kita klik saja seperti contoh-contoh teks prosedur. Nah, konten ini nantinya akan terlihat dan di-download secara langsung oleh peserta didik. Kemudian materi pembelajaran 3 juga sama, berbentuk e-book yang kita sajikan sebagai pendidik. Kemudian ada video pembelajarannya juga yang bisa ditonton oleh peserta didik yang langsung otomatis masuk pada YouTube. Video pembelajaran yang disajikan haruslah menarik agar peserta didik dapat terangsang retensinya dalam memahami pembelajaran. Kemudian dalam materi selanjutnya juga sama, materi untuk pembelajaran 4 juga ada, yaitu e-book tentang lampiran tentang deskripsi terkait langkah-langkah menyusun teks prosedur. Ini juga dapat di-download oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, ada interaksi antara pembelajar dengan instruktur atau tutor. Hal ini merujuk pada aksi timbal balik instruktur dan pembelajar, yang mana instruktur hanya berupaya untuk menstimulasi ketertarikan, mengklarifikasi pertanyaan, memandu, memotivasi, dan berdialog dengan pembelajar. Jenis interaksi ini dapat terjadi pada kelas tatap muka maupun kelas berbasis web. Pada kelas daring, interaksi antara pembelajar dengan instruktur dapat dilakukan dengan mediasi teknologi. Perbedaan utama antara interaksi pembelajar instruktur dengan pembelajar konten adalah bahwa instruktur dapat memberikan umpan balik langsung untuk pemahaman materi pembelajaran. Interaksi pembelajar instruktur tercipta dalam lingkungan yang mengupayakan pembelajar memahami konten secara lebih baik. Nah, jenis ini dianggap penting oleh banyak pengajar dan banyak disukai oleh pembelajar atau peserta didik. Komponen yang kedua ada interaksi antara pembelajar dengan instruktur atau tutor, yang mana kita bisa menambahkan forum diskusi. Kita bisa menggunakan fasilitas forum yang berwarna ungu. Kita klik saja. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan nama forum yang akan kita sajikan nantinya. Kemudian kita menamai ini sebagai diskusi 1 mengenai definisi teks prosedur. Kemudian setelah itu kita diarahkan untuk mengisi deskripsi seperti pertanyaan, yaitu apa kesimpulan yang dapat diambil terkait definisi teks prosedur. Kemudian juga kita bisa menambahkan warning ataupun perintah pada peserta didik untuk tidak menyalin ataupun melakukan plagiarisme dari sesama teman sebayanya. Kemudian setelah semua deskripsi itu tampil, kita akan klik bagian display description on course page. Kita checklist. Kemudian setelah kita men-checklist itu, kita akan mengklik scroll ke bawah, kita akan mengklik save and display. Kemudian sebelum itu kita tentukan dulu grade atau nilai yang akan nantinya kita berikan kepada peserta didik. Nah, setelah itu kita klik save and display. Nah, akan tampil forum diskusi 1 mengenai definisi teks prosedur. Kita bisa juga menambahkan forum untuk pertemuan secara online atau real time, yaitu kita dengan memilih menu Big Blue Button. Kita akan beri nama ruangan untuk pertemuannya. Misalkan di sini pertemuan daring 1 atau daring pertama. Kemudian setelah itu kita namai lagi tentang aspek atau konsep apa. Kemudian setelah muncul, kita akan save and display. Setelah itu akan tampil forum pertemuan di pertemuan daring pada kegiatan pembelajaran. Nantinya akan bisa diakses oleh peserta didik jika forum ini diaktifkan oleh kita sebagai pendidik dalam suatu pertemuan. Selain daripada itu, untuk interaksi antara pembelajar dengan instruktur atau tutor, kita dapat menambahkan kuis tentang teks prosedur. Yang mana langkah pertama ini kita diminta untuk menambahkan nama atau titel ataupun judul tentang kuis yang akan kita sajikan, dan juga menambahkan deskripsi. Kemudian juga kita diminta untuk menentukan layout, berapa pertanyaan yang akan kita sajikan. Kemudian setelah itu kita akan klik save and display. Setelah itu kita klik icon edit quiz. Kita klik add yang ada di tanda di sebelah kanan. Kemudian kita pilih multiple choice. Lalu kita tuliskan nama kuisnya itu apa. Misalnya di sini saya tulis tentang teks prosedur. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menuliskan pertanyaan dari kuisnya. Ini saya mengambil dari RPP yang waktu itu telah dibuat. Tinggal disalin saja. Kemudian di copy paste di forum editnya, dirapihkan. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah. Ada menu untuk jawabannya. Yang pertama kita salin dulu untuk option A. Untuk option A ini adalah jawaban yang salah, jadi kita tidak memberi nilai dan memberi keterangan atau feedbacknya itu salah. Kemudian yang kedua ada option B, kita salin saja. Ada pilihan ganda yang kedua, kita rapihkan.
sekali juga karena ini merupakan jawaban yang tidak tepat. Kita tulis di feedback adalah salah. Kemudian yang ketiga, option ketiga, kita salin, kita masukkan pada kolomnya, kemudian kita rapihkan kembali, dan ini bernilai 100 karena ini merupakan jawaban yang benar. Kita kasih feedback benar. Kemudian untuk choice keempat, ini adalah option yang salah, kita tulis, kita salin. Setelah itu kita tidak bernilai karena ini salah, kita beri feedback salah atau keterangan salah. Sudah, setelah itu kita save change, akan tampil di halaman quiz. Kemudian kita lihat kembali apakah ada yang keliru, kemudian kita lihat, dan kita belum menambahkan option secara general, kita tambahkan. Setelah itu kita save change and continue editing. Setelah itu kemudian kita save change, sudah tampil halaman dari pertanyaannya. Kemudian kita lihat kembali, kita periksa kembali agar quiz yang kita sajikan ini tepat. Kemudian untuk melihat hasil akhir seperti apa, kita klik turn editing off, kemudian kita klik lagi quiz tentang text procedure, kita attempt quiz now. Nah, kita lihat sudah ada tersaji soal yang bisa dijawab oleh peserta didik. Kemudian ya sudah, setelah itu jikalau sudah dipastikan kuisnya berhasil dan tersaji, selain menyajikan kuis, kita juga bisa menambahkan tugas project untuk interaksi antara peserta didik dengan kita sebagai pendidik. Kita masuk saja pada fasilitas assignment atau tugas, kemudian kita cantumkan nama dari tugasnya. Itu di sini saya membuat project demonstrasi individu, yang mana isi deskripsi ini mempraktikkan cara membuat teks prosedur dan memperhatikan struktur, kaidah dan pembahasan teks prosedur. Kemudian ada perintah yang saya minta kepada peserta didik, yang mana karyanya harus dibuat secara murni karya sendiri dan bukan hasil jiplakan atau plagiarisme dari karya orang lain. Kita bold, kemudian kita centang displaynya, dan kita atur maksimum untuk upload filesnya berapa. Setelah itu kita save and display. Nah, tersaji untuk forum dari project demonstrasi individunya. Lalu yang ketiga adanya interaksi antar pembelajar. Hal ini merujuk pada interaksi di antara masing-masing pembelajar. Tersedianya beragam teknologi memungkinkan pembelajar mengalami interaksi real-time atau sinkron maupun asinkron melalui diskusi berbasis email dengan ataupun tanpa kehadiran dosen, baik satu ataupun satu banyak. Interaksi antar pembelajar terjadi di antara satu pembelajar dengan pembelajar lain, baik sendirian maupun kelompok, dengan atau tanpa kehadiran instruktur atau guru secara real-time. Kemudian untuk interaksi yang ketiga, ada interaksi antar pembelajar. Ini kita bisa pilih dengan menggunakan fasilitas chat. Kita klik, kemudian di sini akan tampil, kita diminta untuk menambahkan nama dari forum chatnya. Di sini saya akan menambahkan forum diskusi peserta didik, yang mana nantinya peserta didik di sini akan saling bertukar pendapat dan juga beradu gagasan terkait dengan teks prosedur yang disajikan atau terkait materi yang saya telah sajikan sebagai pendidik. Kemudian deskripsinya saya tambahkan, yaitu saling bertukar pendapatlah mengenai langkah-langkah membuat teks prosedur dengan benar. Kemudian seperti biasa saya menambahkan warning ataupun sedikit pengumuman, yang mana nanti itu forum ini akan dijadikan nilai partisipasi dan keaktifan peserta didik dalam kelas daring ini. Kemudian setelah deskripsinya dirasa cukup, dirasa sudah mewakili apa yang telah disajikan, kita akan mencentang display on course page. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah dan save and display. Nah, ini setelah tersaji forum diskusi bagi peserta didik agar dapat saling bertukar pendapat dan beradu gagasan sehingga terjadi interaksi antar pembelajar satu sama lain.